Yang tempat lu kerja sekarang, gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu lagi seksi banget tuh Ya. untuk di demo. Lu mau berjibaku berapa puluh M, kalau Tuhan nggak ngizinin lu duduk di situ, lu nggak akan jadi. Kan juga ada yang cuma dapat 250 suara. 250 suara. Cuma 250 suara. 250 suara. Ya artinya satu kelurahan rumah dia beda kali. Terus Dia lagi tidur dibangunin. sama Lu dilantik, emang kenapa? Yang jadi mati. Anggota dewan tuh enak cuy. enaknya di mana enaknya? Kirain dapat apa biaya kontrak rumah 50 juta. Urusannya sama kata-kata, sama tulis-menulis, gue nggak bisa makan budget. Nggak ada, gue nggak bisa makan. Nggak lah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. ketemu lagi kita di acara konten hari ini dan saya bertamu ke rumah seorang kawan lama ini ya semenjak kuliah dia senior saya di kampus gitu dan sekarang aktivitasnya macam-macam nih. Saya lihat dia dari stasiun televisi terus kemudian sekarang menjadi media center sebuah partai politik dan berkantornya di Senayan. Nih gimana kabar? Ini rumah Alhamdulillah. baru semua nih udah Bukan tidak baru, pernah sebenarnya banget lu nggak pernah kesini. Oh, nggak, gue pikir gitu ya, kalau orang yang berkaitan dengan kekuasaan itu biasanya tiba-tiba bangun gitu ya. Enggak lah, enggak juga. Enggak juga ya. Kan Marwah Nurani kan Beda tuh ya. beda lah kan. Gue urusannya sama kata-kata, sama tulis-menulis, gue nggak bisa makan budget. Nggak ada, gue nggak bisa makan anggaran ting. Iya. Ya kadang-kadang gue pikir juga ya nih, ini apa namanya gedung DPR. Bertahun-tahun, 12 tahun baru bisa begini Baru lu. bisa begini ya? 12 tahun baru bisa begini kan. Nyicil Lama, begini gitu. nyicil bos. Keringet bos. Nggak ada itu istilahnya anggaran untuk. Nggak ada uang kaget, nggak ada. Jadi Ya, memang kirain dapat apa biaya kontrak rumah 50 juta. dari siapa? Iya kali gitu. 50 juta per bulan kontrak rumah gitu kan. Gila. 12 tahun baru begini aja udah alhamdulillah. Ya, Yang ya. penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya, jadi Kan gini ting, ilmu kita sama. iya. Konsepsi kebahagiaan tuh kita tahu kan, nggak harus. Ini kopi gue kan ya? Iya. Konsep kebahagiaan kita Nggak harus banyak duit lah, kan ada di dalam. Makanya semua ini keperluan yang penting bagian dari teratasi. konsepsi gua, konsepsi Ya, jadi kebahagiaan. kalau kita lihat ini rumah yang baru ya dibangun lah ya. Karena gue juga jarang kemari, jadi baru gue lihat ada kolam, ada cukup asri juga. di Sebenarnya daerah. iya, bahasanya mungkin bukan rumah baru dibangun, tapi gue baru lihat. Karena lu nggak pernah kesini, lu kan pertama kesini baru sekali. Ya back to ini nih pembicaraan. Ya, Itu kan yang tempat lu kerja sekarang, gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu lagi seksi banget tuh ya. untuk di demo. Kemarin baru kita dengar kalau ada demo seribu. Kadang-kadang gue mikir, ya Dikti kerja di situ tuh gimana ya? Apa namanya? Kalau dia masuk ke kantor susah nggak ketika ada banyak orang yang ngantri situ? Karena di gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan cuma perwakilan rakyat, tetapi juga ada rakyatnya juga yang kerja di situ gitu loh, Dik. Ya. Nah, Ya. ini gimana nih dengan menghadapi situasi sekarang ini belakangan ini loh? Apanya nih yang demo apa yang yang demo yang lo menghadapi pekerjaan sehari-hari semakin demo semakin apakah banyak kerjaan apa enggak? Nggak juga. Enggak. Demo kan urusan polisi. urusan Pamda, bukan urusan gua, kan ngurus orang demo. Bukan orang lain. Dan apa namanya, demo kan di luar pagar. Senayan itu luas loh. Berapa ribu meter atau Luar pagar ya. luar pagar? Nah, masuknya emang nggak susah Masuk tuh? pagar kan susah. Jarang kan bisa masuk. Demo terakhir yang depan belakang dikepung itu kan juga nggak sampai masuk ke dalam gitu kan. Dan kan ada escape route lah, ada tempat-tempat yang ada pintu-pintu yang kalau demo besar misalnya ada escape route itu ya udah dipikirin lah sama mereka-mereka yang pembuat kebijakan. Cuma memang resikonya kalau lagi banyak demo mau kerja reguler aja suka ditanya ini itu biasa Tanya pengamanan ya ID card Oh, lah lu ID card apalah wajar dong, segala punya macam. kan? Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kan lebih
lebih ekstra ketat lah, karena yang jaga bukan cuma Pamdal, biasanya dari ada pengamanan dari polisi atau tentara yang ikut ngamanin yang nggak kenal muka kita kan. Kalau yang Pamdal hari-hari kan, kalau yang rajin datang kayak gue tiap hari datang kan orang tahu, udah kenal, oh ini di lantai sekian, ini lantai sekian, lantai tahu dia. Nah, sebetulnya tugas lo sehari-hari itu ngapain sih di sana? Media center tuh ya mewartakan kebijakan fraksi, kebijakan partai, sidang-sidang komisi, sidang-sidang paripurna, apa yang sedang dibicarakan, yang hangat dibicarakan, kan semuanya juga tergantung kebijakan fraksi tadi itu tadi. Fraksi untuk misalnya yang sekarang lagi ingin diperjuangkan adalah RUU PPRT, pekerja rumah tangga. Oh, pekerja rumah tangga. Karena ini kan jumlahnya jutaan, Bos. Pekerja rumah tangga tuh. Ya pekerja rumah tangga, lu punya pembantu nggak? Ada kan? Dilindungi undang-undang nggak itu? Nggak ada kan? Nah, itu kan jumlahnya jutaan orang se-Indonesia, itu pekerja informal kan gitu. Itu sampai di mana tuh? Nah, ini dari pengamatan lu tuh. Udah sampai mana? Ini itu? sekarang sedang terakhir minggu ini sudah dalam proses pembuatan draft. Pasal-pasalnya sudah dalam proses pembuatan, ya kata kalimatnya apa segala macam. Karena kebetulan ketua panjanya dari Nasdem, Martin Manurung itu kan ketua panjanya dia, jadi dia terakhir ya lagi bikin draft RUU-nya. Ya tapi lu ini juga ya, kalau gua perhatiin ini juga langsung bersentuhan langsung dengan kegiatan para wakil rakyat jadi ya. Iya. Jadi kegiatan sehari-hari ya lu tahu persis apa yang istilahnya mereka sedang kerjakan gitu ya. Enggak juga, karena kan ada rapat tertutup. Ada rapat ya, lu nggak pernah ikut. Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Tapi sepengetahuan lo ini akan lu tahu lah ya, kalau kita dengar berita dari luar gitu ya, ada kegelisahan masyarakat tentang kinerjanya para anggota dewan dan seterusnya. Menurut lo ketimpangan atau gap persepsinya di mana sih sebenarnya masyarakat nih? Misalnya masyarakat menghendaki DPR itu punya kinerja untuk katakan tadi ya PRT ya, undang-undang tentang PRT itu kan salah satu diantaranya. Tapi PPRT, tapi ada yang lain-lain yang mereka tuntut dan seterusnya. Apakah ini juga sebetulnya menjadi attention anggota dewan kalau lo perhatiin? Ya. Ada gap nggak sih antara itu? Gap. Iya, maksudnya gap. Sebetulnya sedang ini, tapi masyarakat nggak tahu kan. Oh iya, sedangkan itu kan tugas lu berarti nggak ini maksudnya tugas lu menjembatani komunikasinya nggak nyampe itu. DPR RI sekarang punya 13 komisi. 13 komisi. Dulu cuma 11, sekarang 13 dimekarkan. Terus ada beberapa kemitra kerja yang misalnya di komisi 1 pindah ke komisi yang lain. Misalnya RRI, TVRI dulu di komisi 1, sekarang ke komisi 7 kayak gitu. Dulu komisi 7 soal mineral, sekarang urusan wisata, urusan kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya problemnya jangan dibenturkan antara masyarakat dengan DPR. Kenapa tuh? Karena gue bukan anggota dewan. Iya. Nggak, pengamatan lo aja. Nah, kalau menurut pengamatan gue memang kalau mau dirunut memang ujung-ujungnya ke soal pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ada yang nggak beres nggak menurut lo di situ? Ada lah. Apa itu? Detailnya apa gue nggak bisa sebutin lah ya. Tapi yang jelas kalau negara ini banyak pengangguran dan tingkat kemiskinan naik, stunting naik, apalagi kemarin di Sukabumi ada anak 3 tahun apa 8 tahun? 3 tahun. 3 tahun cacing pita keluar dari seluruh tubuh, dari hidung, dari mata, dari semua. Tapi dengar-dengar orang tuanya katanya gangguan luar, masalah mental. Bukan soal orang tuanya, mereka tinggal di yang bawahnya kandang ayam. Kotoran itu yang kemudian dihirup dan menimbulkan itu menjadi akut gitu loh, sehingga semua artinya tingkat kesejahteraan kita memang masih di bawah sih. Bukan, jangan selalu dibenturkan dengan rakyat dan Senayan gitu loh. Ya maksud itu begini. Ini kan kerja lu di bidang publikasi nih. Kan artinya gini, bahwa apa yang dikerjakan teman-teman di dewan dengan apa yang diharapkan dari masyarakat kan dijembatani sama kegiatan komunikasi ini. Komunikasi satu fraksi. Satu fraksi. Jadi bukan secara keseluruhan ya. Di Senayan itu
Ada 8. 8 fraksi. 1 dibanding 8. Ya gua hanya mengkomunikasikan, mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan, tapi mengomunikasikan. Karena huruf K lebur gitu. Bahasa Indonesia benar ya. Karena huruf K harus mengomunikasikan di fraksi gua aja. Fraksi lain nggak itu. Ya lo tanya mereka lah, tanggung jawab dia. Kan gua hanya untuk mengomunikasikan fraksi gua aja, nggak harus Salah berarti pertanyaannya salah ya. Bukan salah, nggak ada yang salah, kurang tepat. Kalau kata calon dokter gitu. Kurang tepat gitu. Jadi nggak selalu kemudian satu pihak ini begini ini begitu. Kenapa kok bisa begini kan? Itu aja. Gue denger ya kalau seumpamanya orang-orang yang bergelut di anggota dewan biasanya tertarik juga gitu ya untuk ikut nyalon karena ikut di fraksi, ikut di partai kan gitu ya. Lama-lama dia akhirnya juga nyalon dan seterusnya. Lo punya minat nggak untuk itu? Enggak, kenapa? nggak punya duit. Emang lo denger berapa sih jadi anggota dewan modalnya? Tentatif. Tentatif. Itu ada unsur garis tangan. Oh gitu. Gue pernah denger cerita gitu. Wah, macam-macam. Macam-macam. Ada yang nggak punya modal, tapi ini anak tekun, sholatnya rajin. Dia datang ke pesantren-pesantren, Pak Kiai, mohon doanya, saya mau nyalek, saya nggak punya uang katanya. Terus? Semua pesantren diparanin. Iya, pasti ada modalnya juga datang ke pesantren itu juga. Tapi kan dia memang minimalis gitu loh, nggak jor-joran sampai ratusan juta miliar. Enggak, dia bener-bener tawadu, bener-bener ingin mewakili suara rakyat. Dia datang ke Pak Kiai, saya mau nyalek, mohon bantuannya, doanya, santrinya, dukungannya apa. Jadi. Tapi kuasa Tuhan juga. Ada yang cuma dapat 250 suara. 250 suara. Cuma 250 suara. 250 suara. Ya, artinya satu kelurahan rumah dia beda kali. Terus? Dia lagi tidur dibangunin. Ama? Lu dilantik, emang kenapa? Yang jadi mati. Jadi PAW. Oh, PAW. Tapi atas keputusan partai kan itu? Loh ya iya kan nomor 2 kan itu KPU yang menentukan suara satu yang paling banyak yang harusnya dia dilantik. Meninggal. Dia yang suaranya cuma 250 jadi dilantik. Jadi termasuk garis tangan ya? Garis tangan. Lu mau berjibaku berapa puluh M, kalau Tuhan nggak ngizinin lu duduk di situ, lu nggak akan jadi. Percaya mah. Nah sekarang gini dah, ya nih kalau lu punya modal nih, katakan tadi kan permasalahannya dia nggak punya modal nih, ya kan? Atau lu nggak punya channel, katakan untuk bisa itu. Kalau sekarang punya channel misalnya untuk bisa jadi anggota dewan, lu mau nggak jadi anggota dewan? Anggota dewan tuh enak cuy. Enaknya di mana? Enaknya di mana coba. Ya ini itunya, tunjangannya apa? Gue nggak tahu detailnya. Gue nggak pernah mau ngapalin rezeki orang. Ada gaji pokok, ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan ini, tunjangan itu banyak. Dan banyak reses juga. Kalau reses itu emang duit juga tuh? Ada kan uang aspirasi lah, apalah gitu kan. Nah, jadi enak. Jadi anggota dewan tuh enak. Tapi satu sisi itu amanah yang justru kalau gue pikir-pikir di usia gue sekarang jadi beban di akhirat cuy. Kalau kita nggak amanah. Sok tua lu ya sekarang ya. Kan gue bilang dari umur gue yang sekarang iya. dengan menjadi anggota dewan itu kalau nggak amanah itu ngeri takutnya di hari ya begitulah urusan akhiratnya berat. 1 sampai 10. Hah? 1 sampai 10 nih ya. Hah? Menghitung amanah nggak amanahnya sebagian besar anggota dewan. Wah lu, gila lu. Oh, gila lu. Ya on the track aja. Ini dia keluar rel atau enggak? Kalau dia keluar rel ya dia amanah. Ya. Kalau keluar rel. Artinya kalau masyarakat itu kan tahunya setelah terjadi berita besar, kasus hukum kan gitu kan masyarakatnya kan nggak tahu kelakuan sehari-hari. Kita nggak bisa monitoring hari-hari. Oh, gua nggak pernah diajak reses. Kan mereka reses ke dapil masing-masing rata-rata kan.
ke dapil masing-masing ya. Dari Aceh sampai Papua kan mereka ada, kan kita nggak ngikutin mereka. Jadi dua kesimpulan nih dari Mas Dik ya. Yang pertama adalah bahwa dia nggak mau jadi anggota dewan karena modalnya gede katanya. Walaupun tadi dia bilang bahwa itu juga tergantung garis tangan. Ada yang nggak modal gede tapi dia punya peluang sesuatu Allah gariskan untuk jadi anggota dewan jadi, ya kan? Yang kedua, jadi anggota dewan tuh enak katanya kan, ya begitu kan? Berarti ada sinyal bahwa sebetulnya enak, tetapi ada lagi dibentahin lagi sama dia nih bahwa kalau nggak amanah ini bisa masalah di akhirat, ya kan? Ada jadi timbang-timbang. Kayak gini. Tunggu, melihat itu semua, mempertimbangkan itu semua, kalau anak lu jadi anggota dewan sekarang ini, ya menurut lu dia akan mudah jadi benar atau nggak benar? Amanah atau nggak amanah? Insya Allah sih benar ya. Insya Allah benar. Tapi gini, maksud gue gini, banyak hal yang bisa dilakukan anggota dewan untuk memperbaiki negeri ini kalau dilakukan dengan benar. Misalnya jadi, gini, kekuasaannya cukup ya, kekuasaan cukup untuk memperbaiki. Oke. Relatif kuat. Misalnya gini, di salah satu wilayah di Sumatera Utara, di Nias, itu sudah berapa orang yang mengusulkan pemancar sinyal biar sinyal itu kuat. Itu sudah bertahun-tahun nggak ada yang sukses. Begitu DPR RI yang minta, dapil gua lu urus ya misalnya. Ini ada ajuan, ini dapil saya ada ajuan untuk bikin BTS. Nggak lama cuy. Itu langsung jadi. Direalisasi. Bahwa aspirasi itu bisa langsung sampai kalau dia bekerja dengan itu begini di Gorontalo misalnya banjir bandang, jembatan rusak, anggota dewan dari dapil itu lihat cek lokasi kan, nggak cuma denger, cek lokasi, oh ini banjir bandang jebol apa segala macam, korban berapa banyak, kasih bantuan tanpa partai. Tanpa merek partai dikasih bantuan pribadi, kasih bantuan bla 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 sampai Jakarta, panggil PUPR, bos tuh dapil gua habis banjiran nih, jebol tanggul, tolong dibantu ya. Siap, minggu depan PUPR wilayah kontrol bangun jadi. Ya. Itu kalau anggota dewannya sensitif, melakukan kegiatan sesuai dengan SOP. Harusnya kan begitu wakil rakyat. Kalau wakil rakyat nggak pernah ke dapil, nggak pernah sentuhan dengan rakyat, wakil rakyat yang mana kan gitu? Rakyatnya yang siapa kan gitu? Harusnya kan gitu. Tapi jadi agak sedikit. Itu yang maksud gua, enaknya jadi anggota dewan ketika lu pengen beresin masyarakat, lu bisa beres. Ya? Ketika pengen. Masalahnya pengen apa enggak? Lu iya dong, masalahnya pengen apa enggak? Kadang kadang orang berlomba-lomba jadi anggota karena prestisius, sana sini kawal, jalan gagah, dada membusung, teloh kiri, teloh kanan kagak gitu kan. Jadi kalau seumpamanya anak lo punya kesempatan untuk jadi anggota dewan, lo kasih jalan. Itu pilihan dia sih. Ya artinya ini kalau anak itu seperti anak busur yang ketika dipanah dia akan melesat dengan sendirinya. Ya, enggak, ini perumpamaan. Ya gue warning lah karena gue udah tahu artinya lingkungan circle-nya di situ gue tahu. Ini lu hati-hati, lu di sini hati-hati. Caranya begini kalau lu mau selamat dunia akhirat gitu kan. Jangan main-main dengan jangan tamak. Itu makan semua kerjaan juga kagak boleh tamak. Enggak, karena sebenarnya dengan apa yang sudah diberikan aja, lu bersih aja itu udah cukup. Udah cukup ya. Udah menutup kita kesempatan Dik untuk menyampaikan gambaran umumnya tentang apa yang kita diskusiin tadi. Emang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Senayan agak merosot jauh. Tetapi memakilah dengan sopan. Anggota dewan itu punya kapasitas yang sangat besar untuk membenahi negara ini lebih baik kalau dia amanah kan gitu.
Kalau dia benar-benar membela rakyatnya, dapilnya, segala sesuatu yang ingin diinginkan rakyat, atau di konstituennya, atau di dapilnya, di wilayahnya, itu kemungkinan besar sangat mudah dilakukan, diwujudkan. Tapi kalau wakil rakyat baru duduk, baru dilantik, kemudian berpikir bagaimana dia untuk duduk di periode berikutnya, akhirnya ya itu seperti yang lain-lain, mau bersetoran supaya bisa buat modal periode berikutnya. Tapi kapasitas anggota dewan sebagai pembuat undang-undang, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan sangat besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, sampai jumpa lagi di acara konten lain waktu. Yuk. Salam sehat. Salam sehat. 넌